Selamat siang anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bapak Edward Pelawe, guru mata pelajaran ekonomi. Materi kita pada hari ini, kita akan membahas kompetensi dasar 3.9, menganalisis konsep dan kebijakan perdagangan internasional. Sedangkan untuk keterampilan 4.9, menyajikan dampak kebijakan perdagangan internasional. Sebelum kita mulaikan pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berhening sejenak, berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan. Semoga wabah COVID-19 cepat berlalu dari bangsa kita, amat terlebih daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada dua indikator pencapaian kompetensi yang harus kita kuasai dalam materi ini. Pertama, 3.91, menganalisis konsep, faktor, dan kebijakan perdagangan internasional. Yang kedua, 3.92, mendeskripsikan konsep pembayaran internasional. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan 4.91, menganalisis dampak kebijakan perdagangan internasional di Indonesia, dan yang kedua menyajikan data neraca pembayaran internasional. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian dan manfaat perdagangan internasional. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Sebelum kita lanjutkan materi, kita akan mengucapkan yel-yel ekonomi. E, efektif. K, kreatif. O, objektif. No, normatif. M, menyenangkan. Dan I, inovatif. Ekonomi penuh tantangan, ekonomi menyenangkan, ekonomi aku suka, yes. Kata kunci dalam materi kita pada siang hari ini adalah perdagangan internasional dan pembayaran internasional. Coba perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini, apakah yang dapat kamu simpulkan tentang pengertian perdagangan internasional? Sebelum kita membahas tentang perdagangan internasional dan yang terkait dengan transaksi internasional, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui pembahasan mengenai ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Hubungan tersebut mencakup 3 bentuk hubungan. Hubungan pertama berupa pertukaran hasil atau output negara satu dengan negara lain. Yang kedua, pertukaran atau aliran sarana produksi. Dan yang ketiga, faktor produksi. Dan yang ketiga, hubungan utang piutang antar negara atau kredit. Bentuk hubungan tersebut merupakan permasalahan ekonomi internasional yang secara garis besar menyangkut aspek pola atau bentuk perdagangan, harga ekspor dan impor, barang dagangan atau barang modal, manfaat perdagangan, pengaruh pendapatan nasional, mekanisme neraca pembayaran, politik perdagangan luar negeri, persekutuan perdagangan modal luar negeri atau investasi, dan transfer teknologi. Sekarang kita masuk dalam pengertian perdagangan internasional. Perdagangan menurut ilmu ekonomi adalah proses tukar menukar yang dilakukan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak yang terlibat.
Namun pada kenyataannya dalam memenuhi kebutuhannya suatu negara belum mampu memproduksi barang sendiri tanpa menerima bantuan dari negara lain. Seiring berkembangnya teknologi memungkinkan suatu negara mengadakan hubungan dagang dengan negara lain atau mengadakan kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, proses tukar menukar tersebut dilakukan antar negara. Dari uraian tersebut, perdagangan internasional atau international trade adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Misalnya Indonesia mengadakan hubungan dagang dengan Prancis, Jepang, Cina, Amerika, Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Dengan demikian, perdagangan antar negara memungkinkan terjadinya satu, tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa. Yang kedua, pergerakan sumber daya melalui batas negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal. Yang ketiga, pertukaran dan perluasan penggunaan teknologi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya. Yang keempat, mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor serta neraca pembayaran internasional atau NPI atau balance of payment. Yang kelima, kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Yang kedua, faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam. Mengapa pemberdayaan sumber daya alam tersebut sangat mempengaruhi perdagangan internasional? Karena suatu negara mempunyai kekayaan alam berbeda. Suatu negara dengan negara lain memiliki perbedaan terhadap sumber daya alam, dan negara lain membutuhkan satu negara membutuhkan bantuan negara lain untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Sehingga perbedaan sumber daya alam adalah faktor yang pertama menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Suatu negara mempunyai perbedaan kemampuan dalam hal tenaga kerja, modal, dan keterampilan seorang pengusaha. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan oleh suatu negara mengalami perbedaan sehingga dibutuhkan adanya perdagangan. Yang ketiga, kondisi ekonomis yang berbeda. Karena adanya perbedaan faktor produksi yang mengakibatkan perbedaan biaya produksi yang dilakukan untuk membuat barang, maka bisa jadi dalam suatu negara memerlukan biaya tinggi untuk memproduksi barang tertentu. Dengan negara tersebut bermaksud mengimpor barang dari luar negeri karena biaya dianggap lebih murah. Yang keempat, tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Karena keterbatasan kemampuan suatu negara, baik kekayaan alam maupun lainnya, maka tidak semua barang dibutuhkan oleh suatu negara mampu diproduksi sendiri. Untuk itulah diperlukan tukar menukar antar bangsa. Yang kelima, adanya motif keuntungan dalam perdagangan. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang selalu terdapat perbedaan. Ada kalanya suatu negara untung melakukan impor daripada memproduksi sendiri. Namun ada kalanya lebih menguntungkan kalau dapat memproduksi sendiri barang tersebut, karena biaya produksinya lebih mudah. Oleh karena itu, negara-negara tersebut akan mencari keuntungan dalam memperdagangkan barang hasil produksinya. Yang keenam, adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Persaingan ini akan berakibat suatu negara meningkatkan kualitas barang produksi dengan biaya yang ringan sehingga dapat bersaing dalam dunia perdagangan. Ketiga, manfaat perdagangan internasional. Perdagangan atau pertukaran hanya akan terjadi apabila paling tidak ada suatu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan. Masing-masing pihak harus mempunyai kebebasan untuk menentukan untung
rugi perdagangan tersebut dari sudut kepentingan masing-masing, kemudian menentukan apakah ia melakukan perdagangan atau tidak. Perdagangan timbul karena salah satu atau kedua belah pihak melihat adanya manfaat atau keuntungan tambahan yang bisa diperoleh dari perdagangan tersebut. Jadi dorongan atau motif melakukan perdagangan adalah adanya kemungkinan diperolehnya manfaat tambahan tersebut, gains from trade. Secara garis besar, manfaat dari perdagangan internasional bagi suatu negara adalah sebagai berikut. A. Memperoleh sejumlah barang yang dibutuhkan. B. Mendapatkan harga yang lebih murah daripada barang tersebut diproduksi sendiri. C. Melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. D. Menambah devisa negara dan hasil ekspor. E. Melakukan ahli teknologi dari negara lain. F. Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. G. Meningkatkan pendapatan nasional atau pendapatan nasional bruto. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini, dapat kita simpulkan, pertama, perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi yang dilakukan oleh negara atau dilakukan melewati batas negara. Yang kedua, dalam melakukan perdagangan internasional dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Yang ketiga, perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara dengan perjanjian. Yang kedua, perdagangan regional adalah perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara dalam satu kawasan. Dan terakhir adalah perdagangan multilateral adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Sekian proses pembelajaran kita di siang hari ini. Kita akan bertemu dalam pertemuan berikutnya dengan materi teori perdagangan internasional. Selamat siang.